Assalamualaikum, selamat datang di podcast Mandua, Labuhan Batu Utara. Channel pendidikan seputar madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman podcast Mandala, kembali lagi nih bersama saya. Kali ini kita kedatangan tamu spesial sekali. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Marisa Sabda Putri. Saat ini saya lagi duduk di bangku sekolah kelas 12 IPA 3 Multimedia. Nah, selanjutnya kita akan kenalan bersama bintang tamu spesial kita. Silakan Bu. Perkenalkan, nama saya Dinda Fatimah SARS. Di sini saya selaku koordinator Duta Genre di MAN 2 Labuhan. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan aku Madinatu Zahra sebagai seorang siswi di MAN 2 Labuhan Batu Utara dan saat ini sedang menduduki bangku kelas 12 di jurusan MIPA TKJ. Dan alhamdulillah pada 3 Desember kemarin aku telah terpilih menjadi Duta Genre Kabupaten Labuhan Batu Utara. Nah, perbincangannya kita mulai ya Bu, Kak. Nah, untuk yang pertama nih, untuk Ibu, pendapat Ibu nih pada ajang Duta Genre itu gimana ya Bu? Kalau untuk pendapat saya pribadi, sejujurnya awalnya itu saya mengenal Duta Genre itu hanya sebatas pandangannya aja, kayak Duta Genre generasi berencana. Tapi untuk seluk-beluk dalamnya itu saya masih kurang paham. Tapi setelah mengkawal mereka ikut lomba di Ekonopan tepatnya, itu ajang Duta Genre Labuhan Batu Utara. Akhirnya saya paham bahwa ternyata di Duta Genre ini itu bukan hanya sekedar ajang lomba-lombaan itu aja, tapi di dalamnya itu untuk menggali potensi para remaja. Terkhusus beberapa materi yang mereka dapat itu ada seperti kesehatan mental, kesehatan fisik luar dalamnya. Kemudian untuk beberapa materinya juga mereka diharuskan untuk berpikir kritis dan untuk bisa memecahkan problem solving atau memecahkan suatu masalah dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi mereka harus mengeluarkan ide-ide cemerlang mereka. Untuk Kak Madina, apa ya mau yang buat kakak nih tertarik nih pengen banget ikut dari Duta Genre? Nah, tentunya sebagai seorang remaja yang memiliki jiwa kompetitif, ketika mendengar kata ajang Duta pasti akan tertarik ya, karena seperti yang kita ketahui Duta itu adalah seorang role model yang akan menjadi seorang contoh ataupun mengajak remaja lainnya untuk menjadi remaja yang berdampak. Nah, mengapa saya tertarik dengan ajang Duta Genre ini? Karena seperti yang kita ketahui, Duta Genre ini adalah tempat di mana generasi berencana dikumpulkan. Tidak hanya menjadi generasi yang berencana, namun juga mengajak remaja lain untuk menjadi remaja yang berencana pula gitu. Seperti itu kan. Kalau ini Bu, kalau untuk dia kan ini ada banyak dong pastinya yang ikut di Duta Genre ini. Apakah itu juga termasuk ke dalam memperbaiki akreditasi sekolah mungkin? Lebih tepatnya untuk membantu meningkatkan nilai dalam akreditasi sekolah. Contohnya seperti mereka kan 8 orang dari MAN sebagai utusan dari MAN mengikuti lomba Duta Genre. Dan alhamdulillah semuanya itu mendapat juara. Ada yang the best motivator, ada yang the best sosial media, ada the best inspirator, dan winner utamanya adalah Duta Genre. Seperti sebelumnya ini. Dan kalau untuk akreditasi sekolah itu prestasi-prestasi yang sudah mereka raih itu nantinya akan membantu meningkatkan meningkatkan akreditasi sekolah. Jadi otomatis perlombaan Duta Genre yang sudah mereka ikuti ini pasti nanti juga masuk ke dalam poin penting untuk meningkatkan akreditasi sekolah kedua. Kalau untuk Kak Madina boleh nih cerita-cerita singkat nih perjalanannya dalam ikut ajang Duta Genre. Nah, jadi sebenarnya ya Kak, aku itu udah tertarik dengan Duta Genre sejak aku kelas 10. Karena sebelumnya memang aku pernah ikut ajang duta lain, namun bukan Duta Genre, tapi aku gagal di situ. Nah, aku cari tahu lagi tentang duta-duta yang lain. Nah, ketemu nih dengan Duta Genre. Setelah aku cari tahu, ternyata Duta Genre ini sangat berdampak ya. Jadi sebagai remaja aku tidak mau hanya menguntungkan diri aku sendiri, namun aku juga mau berdampak bagi lingkungan sekitar, khususnya di remaja gitu Pak. Jadi ketika aku dengar kabar bahwasanya Kabupaten Labuhan Batu Utara mengadakan ajang Duta Genre tingkat kabupaten, nah aku langsung tertarik tuh. Nah ternyata agar kita bisa ikut ke tingkat kabupaten kita harus daftar dulu ke sekolah, dan alhamdulillah aku lulus
sebagai duta genre Mandua Labora, dan akhirnya aku diunjuk untuk mengikuti di ajang kabupaten. Nah, alhamdulillah juga berkat doa dan usaha ya Kak, aku dipilih menjadi winner duta genre Kabupaten Labuan Batu Utara. Untuk persaingannya tuh gimana Kak kalau boleh tahu? Ya namanya kompetisi ya kan Kak, yang ikut pasti orang-orang yang memiliki potensi juga. Jadi kalau ditanya sulit atau tidak, tentunya bisa dikatakan sulit, namun berkat usaha tadi dan juga doa yang tadi kita bisa melewati itu Kak. Gitu. Nih untuk Bu Dinda lagi nih. Bu, menurut Ibu nih, dampak dari program genre itu pada remaja itu gimana Ibu? Kalau sejauh yang sudah Ibu lihat ya, untuk dampaknya itu sendiri pastinya positif. Karena genre ini tuh membantu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada remaja. Contohnya seperti pernikahan dini, lagi pelecehan seksual, kemudian untuk kesehatan organ dalam. Itu juga termasuk salah satu permasalahan yang saat ini itu rentan dialami oleh remaja. Dan juga untuk duta genrenya ini dan untuk lombanya itu pastinya sudah ada program kerjanya yang nanti akan dijelaskan oleh Mbak Dina. Nah, dari program kerjanya itu nanti pastinya akan berdampak selain untuk siswa Mandua, juga untuk para remaja yang di luar dari lingkup siswa Mandua Labuan ini. Karena mereka nanti targetnya bukan hanya di Mandua saja, tapi juga seluruh remaja yang ada di Kabupaten Labuan Batu Utara. Seperti itu. Berarti itu Kak Medina ada program kerjanya? Iya, ada, Kak. Program kerjanya itu gimana? Nah, jadi setelah aku dipilih sebagai winner duta genre Kabupaten Labuan Batu Utara, aku telah mempersiapkan 3 program kerja Kak. Nah, yang pertama itu adalah Gelira. Gelira itu adalah genre peduli remaja. Nah, pada program ini aku berfokus untuk mensosialisasikan tentang berbagai hal yang berhubungan dengan perencanaan di hidup remaja yang sangat penting. Kemudian yang kedua itu adalah Saksi Juara. Saksi Juara ini adalah satu aksi berjuta manfaat. Nah, pada Saksi Juara ini aku berfokus menggunakan media sosial sebagai platform edukasi digital untuk menyebarkan informasi mengenai kesehatan reproduksi, tentang persiapan hidup berkeluarga dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada AC Genting. AC Genting adalah cemilan sehat untuk mencegah stunting. Nah, pada program ini aku harus berkolaborasi dengan masyarakat untuk mampu menciptakan makanan sehat sehingga nantinya bisa dibagikan kepada anak-anak agar mereka terhindar dari yang namanya stunting, begitu Kak. Juga yang ternyata genre ini. Nah, untuk yang terakhir nih Kak, ada nggak motivasi nih untuk para remaja yang ada di luar sana? Nah, teman-teman di luar sana, sebagai remaja tentunya kita tidak ingin berdiam diri. Tentunya kita juga ingin menjadi seorang remaja yang berdampak bagi remaja lainnya, apalagi lebih dari itu. Jadi untuk menjadi remaja yang berdampak, tentunya kita harus mulai dari hal-hal yang kecil, seperti membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, sehingga nantinya kita bisa menimbulkan dampak positif, bukan hanya untuk diri kita sendiri, namun untuk lingkungan sekitar. Nah, bagi teman-teman yang menganggap duta itu hanya sekedar untuk jabatan aja, enggak teman-teman. Jadi duta itu kita bukan hanya sekedar tentang sebuah sebuah tren, bukan sebuah mandat, namun juga bagaimana cara kita supaya kita bisa menjadi seseorang yang benar-benar dapat memotivasi orang lain, begitu teman-teman. Dan yang paling penting itu kita bisa bersama-sama siap dalam menghadapi Indonesia Emas 2045 gitu. Terima kasih Kak Madina dan terima kasih Bu Dinda. Nah teman-teman, itulah tadi perbincangan kita dengan Kak Madina dan Bu Dinda. Sekian video kita pada hari ini. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.